Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Santi Astriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah Jarai Kabupaten Lahat. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Dalam koneksi antar materi modul 1.2 ini, saya menggunakan modul refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, saya mempelajari bahwa pembelajaran seharusnya berpihak kepada murid, dan guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pernyataan Ki Hajar Dewantara menghamba pada anak. Pada modul 1.2, saya memahami bahwa nilai-nilai guru penggerak sangat penting diterapkan dalam pendidikan, karena dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, maka akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid serta terciptanya profil pelajar Pancasila. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada saat menjawab soal pretest pada modul 1.1 di mana soal yang dikerjakan jauh dari ekspektasi dan hasilnya pun kurang memuaskan. Pada saat mengerjakan tugas di LMS yang dikejar dengan duden atau waktu pengumpulan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan yang menghamba pada anak, dan guru menuntun anak dalam proses pembelajaran sehingga ini berkaitan dengan modul 1.2, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan guru yang belum berilmu. Banyak hal yang belum saya ketahui, bagaimana sejatinya saya sebagai seorang guru yang harus memperlakukan muridnya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara, saya merasa termotivasi dan tergerak untuk selanjutnya bergerak memulai pembelajaran yang benar-benar mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghamba pada murid. Menuntun laku murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan saya bersemangat untuk melakukan perubahan dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran di sekolah. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan saat melakukan pembelajaran terhadap murid sudah benar, dengan memberikan materi tanpa memperhatikan keadaan murid, serta cenderung menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus berubah. Saya harus menjadi guru yang memiliki nilai mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif, dan reflektif, serta harus merubah pola pikir saya tentang konsep pembelajaran dan pendidikan. 4. Penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? 1. Kolaboratif. Membangun hubungan yang baik atau berkolaborasi dengan wali murid, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan kolaborasi dengan instansi terkait, dengan membangun daya sanding dan semangat pembelajaran tim. 2. Mandiri. Termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, seminar, diklat, dan sebagainya. Memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan, mengambil tanggung jawab, dan turun tangan untuk memulai perubahan. 3. Berpihak pada murid. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, merancang dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menghamba pada murid, dan yang menuntun laku kodrat murid. Memberikan kebebasan bagi murid untuk mencari pengalaman dari pembelajaran yang mereka alami. Memberikan kebebasan kepada mereka untuk menggali potensi diri mereka, mengenali bakat dan minatnya.
Pembelajaran yang saya lakukan harus mampu menuntun laku kodrat mereka, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Inovatif. Mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan. Dan yang terakhir, reflektif. Menjadikan refleksi sebagai kebiasaan dan kebutuhan. Melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki peran dalam menjadi pemimpin pembelajaran, yakni dengan menerapkan pemahaman Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki peran dalam menjadi coach bagi guru lain, berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki peran dalam mendorong kolaborasi, mengomunikasikan urgensi dan inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama mereka yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki peran dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang ingin mereka impikan. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki peran dalam menggerakkan komunitas praktisi, menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama pada rekan guru di sekolah. Sekian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.